Selamat pagi, saya Natalia Onsi, saya perwakilan dari kelas 2021C program studi PGPAL. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Lalokue dan Kemuni. Lalokue adalah seorang pemuda yang gagah dan ganteng. Pola sikap dan tingkah lakunya serta tutur katanya sangat sopan, sehingga ia mendapat pujian dan simpati banyak orang. Pada sebuah kampung yang cukup jauh dari kampung Lalokue, berdiamlah seorang gadis bernama Kemuni. Gadis ini juga disenangi semua orang karena sikap, tingkah laku, serta tutur katanya sangat sopan. Kecantikan Kemuni tersohor baik di kampungnya maupun di kampung-kampung lain. Dan banyak dari para pemuda yang melamarnya, tetapi tak satupun lamaran mereka diterima. Suatu hari muncullah Lalokue di kampung Kemuni dan ia melamar Kemuni. Lamaran Lalokue tak sia-sia karena Kemuni menerima lamaran. Orang tua dan seluruh keluarga Kemuni sependapat dengan dia. Pemuda Lalokue yang menjadi pilihan gadis Kemuni. Lalokue dan Kemuni menikah dan hidup sebagai suami istri karena mereka sama-sama cinta, keluarga mereka rukun, tenang, damai dan saling mengasihi. Suatu hari Lalokue mengerjakan ladang bersama-sama dengan warga kampung. Ladang mereka terletak di hutan dan paling dekat dengan hutan adalah ladang milik Lalokue. Mereka mengerjakan ladang itu kurang lebih 2 bulan. Bulan ketiga, mereka menanami ladang tersebut dengan jagung dan padi. Benih-benih itu ludes dimakan kera yang tinggal di hutan sekitar kawasan hutan. Lalokue dan istrinya Kemuni menanam kembali menggantikan yang telah dimakan kera. Tetapi setiap kali digantikan selalu dimakan kera. Lalokue dan istrinya Kemuni mengeluh persediaan benih telah habis. Mereka hendak meminta benih kepada orang lain, tetapi niat mereka diurungkan karena mereka tahu akan habis makan kera. Suatu hari Kemuni pergi ke hutan mencari buah-buahan. Buah-buahan itu cukup banyak, tetapi buahnya jarang di antara pohon-pohon besar. Banyak kera berayun pada cabang pohon itu. Sesampailah Kemuni pada sebuah pohon yang dihuni kera paling besar. Kera itu yang menyebutnya Kodesege. Melihat kecantikan Kemuni, Kodesege tergoda. Kodesege terbuai dalam lamunan membayangkan kebahagiaan saat bersama dengan Kemuni di pelaminan. Setiap hari hal itu selalu dilakukan sambil berteriak. Karena marah, ia melaporkan Kodesege ke suaminya. Lalokue sangat marah dengan penyampaian istrinya, tetapi Kemuni dapat membujuknya dengan bilang, "Tidak usah marah-marah untuk menyelesaikan persoalan. Kita hanya perlu mencari solusi untuk memusnahkan kera tersebut dengan kawan-kawan." Kemuni mengusulkan, "Bagaimana kalau Bapak dibungkus dengan kain kafan, lalu Bapak dan 3 ekor anjing nanti sembunyi di loteng. Lalu Bapak dan 3 ekor anjing itu turun secepatnya dari loteng apabila lubang-lubang lantai dinding telah ditutup rapat serta pintu tutup kuat-kuat. Semua pemuda kampung itu
kita undang semua sebelumnya. Kita ceritakan rencana kita dan diberi petunjuk bagaimana cara mengabarkan kematian Bapak di hutan kediaman kera itu. Lalu Kue berpikir sejenak dan berkata, "Aku setuju dengan usulanmu. Saya setuju dengan sangat baik." Keesokan paginya, mereka melakukan apa yang telah direncanakan, dan satu orang di antara mereka memberitakan kematian Lalu Kue di kediaman Kodesege serta kera-kera lainnya. Mereka itu Kodesege menyuruh beberapa kera untuk memanggil pemimpin-pemimpin kelompok untuk menghadap. Beberapa saat kemudian, pemimpin kelompok datang menghadap. Kodesege memberitahukan kematian Lalu Kue serta menyuruh mereka melayat jenazah Lalu Kue. Kodesege dan rombongannya segera berangkat ke pondok Lalu Kue. Selang beberapa jam, tibalah mereka di pondok Lalu Kue, dan Kodesege berjalan paling depan sambil tersenyum dan mengharapkan Kemuning akan menjadi istrinya. Tetapi ia tak menduga bahwa itu hanyalah jebakan semata. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung masuk ke pondok. Kemuning berpura-pura menangis dan meratapi kepergian suaminya dengan kata-kata, "Aduhai, nasibku sungguh malang. Tak ada yang memiliki sifat seperti suamiku ini. Kepada siapa lagi tempat aku bergantung?" Dengan kepedeannya, Kodesege berkata, "Tenang sajalah, kan ada aku untukmu. Segala kebutuhanmu akan kupenuhi." Kembali lagi Kemuning meratapi, tidak ada lagi orang yang menutupi lubang dinding, lantai, dan mengikat pintu. Kodesege menyuruh rombongan menutupi lubang dinding, lantai, dan ikat pintu. Maut menimpa Kodesege serta rombongannya tak dapat dihindari. Kemuning menangis kuat-kuat sambil mengucapkan, "Lubang dinding, lantai, dan pintu telah ditutup rapat." Lalu Kue, pemuda, dan 3 ekor anjing turun tiba-tiba dari loteng. Anjing menggigit kera itu. Lalu Kue dan pemuda itu memukul dengan kayu, sementara kera-kera itu hirup-pikuk hingga mati, dan tak satu pun yang sembuh. Keluarga Lalu Kue berpesta dan tidak ada hal yang perlu dirisaukan, sebab buah-buahan makanan telah tersedia. Terima kasih. Selamat pagi. Saya Natalia Onsi. Saya perwakilan dari kelas 2021C program studi PGPAL. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Lalu Kue dan Kemuning. Lalu Kue adalah seorang pemuda yang gagah dan ganteng. Polos sikap dan tingkah lakunya serta tutur katanya sangat sopan, sehingga ia mendapat pujian dan simpati banyak orang. Pada sebuah kampung yang cukup jauh dari kampung Lalu Kue, berdiamlah seorang gadis bernama Kemuning. Gadis ini juga disenangi semua orang karena sikap, tingkah laku, serta tutur katanya sangat sopan. Kecantikan Kemuning tersohor baik di kampungnya maupun di kampung-kampung lain. Dan banyak dari para pemuda yang melamarnya, tetapi tak satu pun lamaran mereka diterima. Suatu hari muncullah Lalu Kue di kampung Kemuning
dan ia melamar Kemuning. Lamaran Lalokue tak sia-sia karena Kemuning menerima lamaran. Orang tua dan seluruh keluarga Kemuning sependapat dengannya. Pemuda Lalokue yang menjadi pilihan gadis Kemuning. Lalokue dan Kemuning menikah dan hidup sebagai suami istri karena mereka sama-sama cinta, keluarga mereka rukun, tenang, damai, dan saling mengasihi. Suatu hari Lalokue mengerjakan ladang bersama-sama dengan warga kampung. Ladang mereka terletak di hutan dan paling dekat dengan hutan adalah ladang milik Lalokue. Mereka mengerjakan ladang itu kurang lebih 2 bulan. Bulan ketiga, mereka menanami ladang tersebut dengan jagung dan padi. Benih-benih itu ludes dimakan kera yang tinggal di hutan sekitar kawasan hutan. Lalokue dan istrinya Kemuning menanam kembali menggantikan yang telah dimakan kera. Tetapi setiap kali digantikan selalu dimakan kera. Lalokue dan istrinya Kemuning mengeluh persediaan benih telah habis. Mereka hendak meminta benih kepada orang lain, tetapi niat mereka diurungkan karena mereka tahu akan habis makan kera. Suatu hari Kemuning pergi ke hutan mencari buah-buahan. Buah-buahan itu cukup banyak, tetapi buahnya jarang di antara pohon-pohon besar. Banyak kera berayun pada cabang pohon itu. Sesampailah Kemuning pada sebuah pohon yang dihuni kera paling besar. Kera itu yang menyebutnya Kodesege. Melihat kecantikan Kemuning, Kodesege tergoda. Kodesege terbuai dalam lamunan membayangkan kebahagiaan saat bersama dengan Kemuning di pelaminan. Setiap hari hal itu selalu dilakukan sambil berteriak. Karena marah, ia melaporkan Kodesege ke suaminya. Lalokue sangat marah dengan penyampaian istrinya, tetapi Kemuning dapat membujuknya dengan bilang, "Tidak usah marah-marah untuk menyelesaikan persoalan. Kita hanya perlu mencari solusi untuk memusnahkan kera tersebut dengan kawan-kawan." Kemuning mengusulkan, "Bagaimana kalau Bapak dibungkus dengan kain kafan, lalu Bapak dan 3 ekor anjing nanti sembunyi di loteng. Lalu Bapak dan 3 ekor anjing itu turun secepatnya dari loteng apabila lubang-lubang lantai dinding telah ditutup rapat serta pintu tutup kuat-kuat. Semua pemuda kampung itu kita undang semua sebelumnya. Kita ceritakan rencana kita dan diberi petunjuk bagaimana cara mengabarkan kematian Bapak di hutan kediaman kera itu." Lalokue berpikir sejenak dan berkata, "Aku setuju dengan usulanmu. Saya setuju dengan sangat baik." Keesokan paginya, mereka melakukan apa yang telah direncanakan dan satu orang di antara mereka memberitakan kematian Lalokue di kediaman Kodesege serta kera-kera lainnya. Mereka itu Kodesege menyuruh beberapa kera untuk memanggil pemimpin-pemimpin kelompok untuk menghadap. Beberapa saat kemudian, pemimpin kelompok datang menghadap. Kodesege memberitahukan kematian Lalokue serta menyuruh
Selang beberapa jam, tibalah mereka di pondok Lalokue dan Kode Seke berjalan paling depan sambil tersenyum dan mengharapkan Kemuning akan menjadi istrinya. Tetapi ia tak menduga bahwa itu hanyalah jebakan semata. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung masuk ke pondok. Kemuning berpura-pura menangis dan meratapi kepergian suaminya dengan kata-kata, aduhai, nasibku sungguh malang. Tak ada yang memiliki sifat seperti suamiku ini. Kepada siapa lagi tempat aku bergantung? Dengan kepedeannya Kode Seke berkata, tenang sajalah, kan ada aku untukmu. Segala kebutuhanmu akan kupenuhi. Kembali lagi Kemuning meratapi. Tidak ada lagi orang yang menutupi lubang dinding, lantai dan mengikat pintu. Kode Seke menyuruh rombongan menutupi lubang dinding, lantai dan ikat pintu. Maut menimpa Kode Seke serta rombongannya tak dapat dihindari. Kemuning menangis kuat-kuat sambil mengucapkan, lubang dinding, lantai, dan pintu telah ditutup rapat. Lalokue, pemuda dan 3 ekor anjing turun tiba-tiba dari loteng. Anjing menggigit kera itu. Lalokue dan pemuda itu memukul dengan kayu, sementara kera-kera itu hirup-pikuk hingga mati dan tak satu pun yang sembuh. Keluarga Lalokue berpesta dan tidak ada hal yang perlu dirisaukan sebab buah-buahan